Waspada COVID-19. Tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Gunakan masker. Hindari kerumunan dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas, istirahat yang cukup, hindari stres, serta olahraga yang teratur. Serta tingkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19. Tidak hanya jumlah kasus yang meningkat, jumlah tiap hari pasien COVID terus bertambah. Riuh sirine ambulans membuat hati gundah. Siapa lagi gerangan yang terkapar lemah? Waspada dan terapkan prokes 5M. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan minum King Pandanus, super antioksidan dari Papua. King Pandanus mengandung karotenoid, asam oleat, omega 3, omega 9, serta sumber kalori dan multivitamin untuk menjaga stamina dan vitalitas tubuh. Saatnya Anda dan keluarga meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. King Pandanus, super antioksidan, ekstrak buah merah Papua. Halo pemirsa, kita bertemu kembali dalam suasana yang lebih sejuk, lebih menenteramkan hati dan juga membuat Anda juga bisa bersemangat ya, apalagi saat ini Anda sedang terbaring sakit. Ayo semangat, insya Allah pasti Anda bisa sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama dengan program yang istimewa yang Anda nanti-nanti. Waktunya sehat bersama dengan King Pandanus, super antioksidan, kapsul ekstrak buah merah Papua yang memiliki banyak sekali peran aktif untuk menjaga tubuh Anda supaya selalu sehat, kemudian juga terbebas dari berbagai macam penyakit-penyakit kronis. Dan saya jamin ya, Anda yang menyaksikan tayangan ini mulai dari awal sampai dengan akhir akan mendapatkan jawaban atas permasalahan kesehatan Anda. Kita akan membahas seputar kanker ya, kanker payudara, kemudian serviks yang mengintai wanita. Alangkah baiknya kita berbincang langsung bersama dengan ahlinya. Ada narasumber kita. Assalamualaikum Gus Imron. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cindy. Selalu tampil berbeda di setiap episode. Alhamdulillah. Harus begitu. Harus begitu biar ya. pemirsa nggak bosan. Oh gitu ya. Karena hidup itu memang harus ada warna ya Gus ya. Dinamis ya, jangan statis. Kalau statis pasti akan bosan seperti itu. Pembahasan kita hari ini sangat cukup rumit Gus, mengenai masalah kanker payudara dan juga kanker serviks yang mengintai wanita. Namun sebelum kita menuju ke kanker yang ini juga hinggap pada wanita, sebenarnya kanker itu penyakit yang seperti apa, serta apa penyebab dari kanker tersebut? Iya, gini Mbak Cindy, mohon maaf sekali lagi bahwa hari ini salah satu yang berperan besar meningkatkan potensi penderita kanker, terutama di Indonesia, adalah semakin tidak terkontrolnya radikal bebas yang menginvasi diri kita. Baik dari endogen dalam artian yang kita asupkan lewat makanan dan minuman, maupun yang eksogen kita terpapar secara tidak langsung. Salah satu yang hari ini sangat ditakuti oleh wanita, walaupun mohon maaf ya, sekarang kadang-kadang beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas, salah satunya pengen tampil cantik tetapi meningkatkan resiko kanker, salah satunya adalah dengan perawatan kulit yang salah. Contohnya Gus?
Ya, perawatan kulit dengan dasar pemutih, kemudian bahan-bahan pemutihnya justru berbahaya buat kulit. Dan salah satu yang ingin saya sampaikan, ini sekedar mengingatkan saja, ada bahan-bahan yang menurut Anda hanya terpapar di kulit Anda. Tetapi jangan lupa, dia bisa masuk lewat kulit Anda, kemudian bisa merusak sel diri Anda. Dan yang paling bahaya, kalau dia mampu menyebabkan mutasi genetik pada sel Anda, ini akan bisa mengakibatkan penyakit yang lebih berbahaya, atau bahkan mungkin pertama dari kulit justru akan memacu munculnya kanker di tempat yang lain karena terjadinya mutasi genetik pada sel Anda karena paparan radikal bebas, paparan zat yang jenengan berikan walaupun hanya lewat kulit. Nah, dalam kesempatan kali ini memang kita ingin membahas dua kanker terbesar yang paling sering diderita wanita dan salah satu pembunuh terbesar bagi wanita, yaitu kanker serviks sama kanker payudara. Jadi karena laki-laki tidak mungkin. Betul, serviks sama mami. Mohon maaf Mbak, ketika kita bicara CA serviks memang tidak mungkin pada laki-laki. Tetapi ketika kita bicara kanker payudara, jangan salah, laki-laki juga bisa terkena. Bisa berpotensi. Bisa berpotensi terkena. Ini menarik loh ya. Nah, saya ingin membahas bagaimana kanker secara umum menjadi ancaman bagi kita hari ini. Dalam terminologi kanker kita mengenal yang namanya pertama itu onkogen cancer. Jadi memang ada cetakan DNA yang memang berpotensi kanker. Nah, ini yang kemudian bagi Anda yang memiliki keturunan atau riwayat keluarga Anda menderita kanker, Anda harus lebih berhati-hati karena tidak menutup kemungkinan onkogen cancer-nya ada pada diri Anda. Kemudian yang kedua adalah supresor, pemicu munculnya kanker itu sendiri. Nah, itu yang sebetulnya bisa kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah DNA repair. Allah menciptakan tubuh kita itu dengan kesempurnaannya. Ketika ada sel tubuh kita yang rusak, ketika ada sel tubuh kita yang tidak sesuai, itu sebetulnya kita memiliki kemampuan auto repair. Cuman pertanyaannya, repairingnya berimbang nggak dengan proses perusakannya? Repairingnya mendapat spare part nggak untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak? Atau jangan-jangan justru menurut Anda bagian dari repairing, tapi itu justru merusak. Dan itu yang paling berbahaya adalah ketika mampu memunculkan mutasi genetik, dan ini yang paling berbahaya. Oke, menjadi hal yang perlu kita waspadai juga iya. Gus ya. Gini, satu hal yang ingin saya sampaikan, Anda bertanggung jawab terhadap generasi Anda bertanggung jawab terhadap keturunan Anda, karena apa? Apabila terjadi mutasi genetik menyebabkan kanker, itu akan menjadi onkogen cancer pada generasi berikutnya, pada anak Anda. Nah, ini juga sebetulnya yang disarankan bagi wanita hamil untuk tidak merokok, bagi wanita hamil untuk tidak mengkonsumsi alkohol, karena rokok itu salah satu radikal bebas yang paling berbahaya. Nikotin itu berbahaya sekali, dan mohon maaf, apabila dia radikalnya mampu melakukan mutasi genetik, memutasikan genetik Anda, itu akan mengakibatkan hal yang fatal pada anak dalam kandungan Anda. Itu akibat dari suatu kanker, dan salah satunya juga radikal bebas. Betul. Dan kita tidak menyadarinya, setiap hari kita bergulat. Justru supresor cancer ini yang harus hari ini menjadi konsentrasi kita. Ketika kita bicara onkogen cancer, nggak banyak potensinya. Artinya mereka-mereka yang punya keturunan cancer itu nggak terlalu banyak. Yang justru beresiko bagi kita semua adalah supresor cancernya berupa radikal bebas. Itu menjadi ancaman. Makanya ada istilah karsinogenik gitu kan, zat pemicu munculnya kanker. Nah, di sini imunitas menjadi sangat penting. Dipertaruhkan ya Gus. Betul. Ya. Oke. Mengenai masalah kanker, mungkin setidaknya ada gambaran kanker itu apa penyebabnya dan apa itu kanker. Sebenarnya kanker itu tergantung bagaimana letaknya ya Gus ya. Iya. Karena kita hari membahas seputar kanker yang memang sering mengintai wanita, payudara serta juga serviks. Kita akan bahas ya, kita akan kupas sampai sedalam-dalamnya. Tetapi saya boleh dong kembali lagi mengajak Anda untuk waktunya sehat, yaitu mengkonsumsi King Pandanus Super Antioksidan, kapsul ekstrak buah merah Papua yang perlu Anda konsumsi ya.
3 kali sehari 1 kapsul. Kita akan break dulu jenak, jangan bergeser kemana-mana. Waspada COVID-19. Tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Gunakan masker. Hindari kerumunan dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas, istirahat yang cukup, hindari stres, serta olahraga yang teratur. Serta tingkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19. Virus, polutan, radikal bebas mengintai di setiap aktivitas kita. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, tubuh sangat rentan akan COVID-19. Ditambah lagi dengan keberadaan virus COVID-19 gelombang kedua yang lebih berbahaya dan lebih cepat menyebar. Jangan lengah. Konsumsi King Pandanus Super Antioksidan, kapsul ekstrak buah merah Papua yang telah terbukti membuat tubuh lebih kuat dan mampu menangkal radikal bebas seperti kanker sampai COVID-19. King Pandanus terbuat dari ekstrak Pandanus Conodius fructus yang secara turun-temurun dipercaya masyarakat Papua dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. King Pandanus Super Antioksidan, ekstrak buah merah dari Papua. Tidak ada salahnya kalau Anda mencoba untuk beralih ya dari yang mungkin biasanya Anda mengkonsumsi obat-obatan yang tidak jelas, Anda harus mengkonsumsi obat-obatan dalam artian ini loh herbal yang memang sudah teruji secara klinis dan juga sudah ber-BPOM. Dan sudah banyak yang membuktikan mereka sekarang sudah sehat kembali, sembuh, berbagai macam keluhan termasuk salah satunya adalah kanker. Karena kanker ini memang adalah penyakit yang mematikan dan harus kita waspadai. Anda bisa dengan rutin mengkonsumsi King Pandanus. Nah ini seperti yang ada di depan kita, bentuknya sangat praktis dan Anda bisa bawa kemana-mana. 3 kali sehari 1 kapsul cukup untuk memelihara kesehatan tubuh Anda. Saya kembalikan lagi kepada Gus Imron. Pembahasan mengenai kanker itu juga sangat membuat kita itu menjadi terbuka mindsetnya. Wow, ternyata kanker itu bukan hanya sekedar itu saja. Ternyata juga ada kanker yang mengintai wanita. Salah satunya adalah kanker payudara. Kalau dari segi ini Gus ya, kanker payudara itu memang tempatnya memang di payudara. Namanya kanker payudara. Nah, dan itu bisa mengenai laki-laki maupun juga wanita. Memang wanita lebih besar potensi terkenanya dalam kasus kanker payudara dibandingkan pada laki-laki. Beberapa hal memang seringkali kita terlambat mendiagnosis kanker payudara. Terutama bagi masyarakat yang memang mohon maaf memeriksakan payudara itu bagian dari sesuatu yang private agak tabu gitu loh, private. Nah, seyogianya ya diperiksakan ke dokter yang kalau memang ya ke perawat yang wanita, ke dokter yang wanita. Dan sekarang banyak sekali tutorial-tutorial bagaimana sarari gitu ya memeriksa payudara sendiri. Mendeteksi sejak dini, lokasinya di sebelah mana yang paling sering muncul, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian progresivitas ukurannya bagaimana. Itu menjadi perhatian bagi kaum wanita. Satu hal yang ingin saya sampaikan dan ini bagian dari Mbak Cindy. Mohon maaf ya. Lagi-lagi saya gaya hidup saya tidak menyalahkan. Tapi maksud saya, ayolah kita imbangi gaya hidup kita itu dengan pengetahuan yang cukup. Ora mung tiru-tiru, tidak hanya meniru letterlek bukan. Sebagai contoh, ada semacam
Perempuan menganggap bahwa ketika memiliki anak, kemudian menyusui, itu bagian yang dalam tanda kutip khawatir mengurangi estetika dirinya, salah satunya dari payudara. Tetapi perlu Anda tahu bahwa menyusui anak itu bagian yang memperkecil potensi munculnya kanker payudara. Dengan kata lain, bagi Anda yang tidak atau enggan menyusui, tidak menutup kemungkinan potensi terkena kanker payudara lebih besar kalau tidak menyusui. Tidak menyusui. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi, kenapa dari awal tolong periksa lebih dini ketika ada keluhan, karena lokasi di situ itu memungkinkan tidak hanya kanker payudara, bisa karena pembesaran kelenjar limfe dan sebagainya. Juga jangan terlalu, wah ini berarti kanker payudara, ini enggak juga. Memang kalau untuk ciri-ciri awal apa Gus? Kalau dari biasanya lokasinya yang paling sering di bagian luar, di bagian bawah. Kemudian yang kedua dia terfiksir. Yang terfiksir itu susah digerakkan, kemudian progresivitasnya cukup signifikan. Tapi yang lebih penting, kenapa saya sampaikan, kita tidak bisa mendiagnosis kanker hanya dari penampakannya. Diagnosis pasti kanker hari ini bisa dilakukan dengan cara biopsi. Diambil jaringannya, dilihat di bawah preparat, di bawah mikroskop, baru ketahuan ada ada sel ganasnya, atau alhamdulillah tidak ada sel ganasnya, berarti tumor jinak biasa. Nah, yang ingin saya sampaikan, jangan sampai terlambat. Karena seringkali kanker itu, apapun kankernya ini, mohon maaf, terdiagnosis secara tidak sengaja karena keluhan di tempat lain, karena proses penyebaran atau metastasis di tempat lain. Khusus untuk kanker payudara, waspadai. Biasanya akan, kalau toh yang satu sudah terkena, potensi yang satunya terkena juga cukup besar. Memang tidak selalu bersamaan ya Gus? Tidak selalu bersamaan. Itu berkaitan dengan kanker payudara. Nah, salah satu yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana prekursor atau salah satu pemicu munculnya kanker adalah salah satunya adalah Epstein-Barr virus ini mampu kita tanggulangi. Salah satunya adalah dengan cara menguatkan dinding sel kita. Memang tidak ada penelitian secara pasti seberapa persen efektivitasnya, tetapi secara logika kita menyampaikan apabila dinding sel kita kuat, dia tidak akan mudah terinvasi oleh radikal bebas maupun terinvasi oleh virus yang nantinya akan mengakibatkan potensi untuk terjadi kanker pada dalam sel itu akan menjadi lebih besar. Itu bisa kita minimalisir. Dan saat misalnya kita sudah mengetahui ada gejala kanker payudara ini Gus ya, ini sudah terdeteksi itu sejak berapa bulan ini Gus? Nggak bisa dikatakan begitu Mbak. Perkembangannya memang lambat ya, atau kalau Anda melakukan sarari atau pemeriksaan payudara sendiri gitu secara rutin, mohon maaf, Anda akan menyadari loh kemarin sore nggak ada loh. Kemarin sore baru segini loh gitu. Dan menurut saya itu akan lebih sederhana karena Anda yang paling tahu dengan diri Anda. Mohon maaf, pasangan Anda nggak sedetil Anda, walaupun mungkin juga care terhadap diri Anda. Jangan bahasa Jawanya ojo ngejepke gitu. Anda yang harus care dengan diri Anda. Kita yang aktif sekali untuk mengetahui apakah ini ada perbedaan dari sebelumnya. Kalau memang ada benjolan berarti Anda patut untuk memeriksakan kondisi. Dan itu perlu Anda lakukan sekarang juga setelah Anda melakukan pemeriksaan. Mungkin ini sebagai bentuk pencegahan juga Anda bisa mengkonsumsi King Pandanus loh ya. Mungkin ini menjadi salah satu ikhtiar yang bisa Anda lakukan. Dan super antioksidannya sangat cepat ya, membantu Anda untuk proses pemulihan. Setidaknya pencegahan harus Anda lakukan daripada nanti terlambat. Kalau sudah terlambat sudah beda lagi urusannya. Untuk mendapatkan King Pandanus Anda bisa langsung dapatkan di call center bawah ini, silahkan. Dan kita akan kembali lagi, pembahasan kita masih ada lagi, satu lagi mengenai kanker serviks. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Waktunya Sehat bareng King Pandanus. Waspada COVID-19, tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, gunakan masker, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas, istirahat yang cukup,
hindari stres, serta olahraga yang teratur. Serta meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19. Untuk sehat, sudah pasti kita menjaga pola hidup dengan melakukan rutinitas olahraga, konsumsi buah dan sayur, cukup istirahat, dan menjaga protokol kesehatan. Tapi, apakah dengan melakukan hal itu, kita bisa aman di masa pandemi COVID-19? Tambah nutrisi Anda agar imun tetap terjaga dengan konsumsi King Pandanus. Ekstrak buah merah King Pandanus kaya kandungan antioksidan, asam lemak omega 3 dan omega 9. Keduanya dapat membantu tubuh terhindar dari radikal bebas yang merusak sel dalam tubuh, serta dapat meningkatkan imunitas tubuh. Mempercepat kesembuhan dari berbagai macam penyakit seperti diabetes, hipertensi, stroke, jantung, mengurangi resiko kanker, dan penyakit mata degeneratif makula. Ayo, cegah dan lawan virus corona dengan meningkatkan kemampuan sistem imunitas tubuh Anda dengan mengkonsumsi secara teratur King Pandanus, super antioksidan, ekstrak buah merah Papua dalam bentuk kapsul. Waktunya sehat bersama dengan King Pandanus kembali menyambung pembicaraan kita tadi bareng sama Gus Imron ya. Gus, ada kanker payudara dan juga kanker serviks yang memang mengintai wanita. Lantas, nah ini peran dari King Pandanus ini Gus yang jadi pertanyaan juga. Ini memang bisa dikonsumsi apakah hanya untuk orang yang memiliki penyakit kronis, orang tua atau anak-anak? Gini, siapa saja yang boleh mengkonsumsi? ketika konsepnya ini adalah imunitas, apalagi salah satu potensi terbesar kanker adalah ketika terpapar radikal bebas atau terpapar sesuatu yang memungkinkan kerusakan pada sel sehingga mempermudah adanya radikal bebas masuk atau infeksi masuk. Itu akan berpotensi mengakibatkan mutasi genetik pada gennya yang akhirnya menjadi sel kanker atau ganas. Kalau tadi kita bicara Siamame gitu ya, kanker payudara, pemeriksaannya memang lebih sederhana karena lokasinya di luar. Tetapi satu kanker yang memang luar biasa ini menghantui para wanita gitu adalah CA cervix atau kanker pada leher rahim. Bagi wanita-wanita yang berpotensi tentunya adalah mereka yang memiliki keturunan kanker karena onkogen kankernya cetakannya mungkin memang lebih sensitif atau sudah ada cetakan bakal kankernya. Kemudian yang kedua yang berpotensi adalah mereka-mereka yang terlalu dini melakukan hubungan seksual. Sebelum? Betul. Semakin dini usia melakukan hubungan seksual dari beberapa penelitian berpotensi lebih besar resikonya terkena. Ini ada target usia tertentu Gus? Enggak ada. Ini bersifat kualitatif gitu ya, bukan kuantitatif. Kemudian yang ketiga adalah bagi mereka-mereka yang mengalami gangguan infeksi pada organ vital perempuan secara berulang, baik infeksi jamur maupun infeksi bakteri. Jadi bagi para wanita, mohon maaf apabila jenengan terlalu sering keputihan dan sebagainya, Anda harus lebih waspada terhadap potensi kanker. Nah, pemeriksaan berikutnya yang harusnya secara rutin Anda lakukan bagi seorang wanita. Ini sebetulnya nasihat bukan hanya bagi para wanita, bagi para laki-laki juga. Kenapa? Wanita itu pasangan Anda. Kesehatan istri Anda menjadi tanggung jawab Anda. Salah satunya adalah secara rutin melakukan pap smear untuk melihat apakah ada potensi munculnya sel kanker di sana. Jadi bapak-bapak jangan lupa mengingatkan istrinya, Ibu, Mama sayang, gitu loh ya. Ini sudah sekian loh, sudah pap smear lagi atau belum? Gak ada salahnya, saling menjaga antara pasangan, bagaimana masing-masing bisa menjaga kesehatannya, mendiagnosis secara dini, syukur-syukur bahasa kita jangan sampai terkena. Nah, salah satunya adalah dengan cara peningkatan imunitas tubuh. Ketika bicara imunitas, ini yang kadang-kadang orang berpikir, wah imunitas itu kan hanya bicara tentang imunisasi. Imunitas itu kan hanya bicara tentang infeksi. Oh tidak.
Imunitas secara umum adalah sistem kekebalan tubuh, daya tahan tubuh. Ketika kita bicara imunitas, kita akan bicara yang fisik atau mekanis, kita juga akan bicara yang seluler. Kita juga akan bicara yang humoral atau secara hormonal. Artinya apa? Ketika kemudian tubuh kita secara umum imunitasnya bagus, ya daya tahan tubuh kita akan lebih bagus. Kemampuan kita untuk bertahan dalam kondisi homeostasis itu akan lebih bagus. Jadi ini bisa dikonsumsi? Sangat bisa. Salah siapa satunya aja? tingginya tokoferol. Saya sering sampaikan Iya. ke Mbak Cindy. Di sini tinggi tokoferol, di sini tinggi beta karotin, yang itu merupakan antioksidan. Antioksidan itu salah satu yang, mohon maaf hari ini kita sibuk bicara antioksidan sana sini. Iya. Sementara ada antioksidan yang luar biasa. Ini termasuk buah merah Papua itu mengandung antioksidan, kalau boleh saya bilang tertinggi hari ini. Dibandingkan yang lain. Dibandingkan Sementara yang lain. antioksidan bisa didapat Sangat di tempat penting. lain. Antioksidan terutama, mohon maaf, ketika kita bicara kanker dengan kondisi lingkungan kali ini, dengan pola hidup kita hari ini, dengan sumber pangan saat ini, mohon maaf, kita hari ini selalu bicara praktis. Kita hari ini selalu bicara bagaimana mudah, tetapi kita jarang sekali berbicara kualitas tentang produk pangan yang kita konsumsi. Oke. Ini perlu kembali lagi kita tekankan bahwa King Pandanus super antioksidan yang oksidannya itu sangat tinggi sekali, dikatakan sama Gus Imron tadi. Ternyata ini bisa membunuh sel-sel kanker, termasuk juga kanker, bisa mencegah kanker payudara dan juga kanker serviks, serta ini juga bisa untuk imunitas tubuh kita. Artinya adalah ibu hamil boleh ya Gus ya mengkonsumsi? Menurut saya ini sangat bagus. Anak-anak? Karena ada omega 3-nya yang sangat bagus untuk perkembangan kecerdasan anak. Janin Gus ya? Iya. Kemudian untuk anak? Bagus juga. Juga bagus juga. Pada anak-anak memang cukup rentan ya Mbak ketika bicara imunitas, karena sistem imunnya belum bertumbuh secara sempurna. Sehingga dengan asupan imunitas yang bagus, dengan asupan antioksidan yang bagus, insya Allah akan luar biasa. Tapi satu hal saya sampaikan di sini, ingin saya sampaikan. Ketika bicara imunitas, nanti mungkin akan kita bahas di pokok bahasan yang lain ya Mbak ya. Oke. Kita akan bicara apakah imunitas itu sesederhana itu? Apakah imunitas itu hanya perlu ditingkatkan saja? Apa tidak perlu kemudian dikontrol? Apakah ada mekanisme kontrol terhadap sistem imun? Itu harus kita diskusikan di lain segmen. Gitu. Harus lebih detail lagi ya Gus ya. Betul. Mengenai kanker payudara dan juga kanker serviks, bagaimanakah Anda bisa memberikan satu resume di situ bahwa ini bisa mengintai siapapun, serta juga untuk kanker payudara laki-laki juga bisa terkena. Namun alangkah baiknya kalau detik ini juga Anda mulai untuk memeriksakan diri. Apakah ketika benjolan muncul di payudara, jangan-jangan, jangan sampai Anda ini mendiagnosis diri sendiri tanpa harus periksa. Autodiagnosis sangat tidak saya sarankan. Yang saya sarankan Salah sekali adalah ya Gus ya. waspada dengan memeriksakan diri kepada tenaga medis. Dan konsumsi juga King Pandanus, serta ini bisa juga Anda bagi-bagikan terhadap seluruh kaum wanita. Karena kita informasinya peduli. ya, informasinya kalau ini dibagi-bagikan ya banyak habisnya. Jadi Anda bisa membagikannya kepada seluruh wanita, serta juga ini Anda sendiri juga harus mengkonsumsi supaya daya tahan tubuh bagus, supaya kita juga tidak terkena kanker payudara dan juga kanker serviks. Gus, untuk sebelum kita mengakhiri segmen ini, bagaimana kalau kita minum sama-sama supaya juga sehat? Alhamdulillah. Biar tidak terkena kanker, biar Alhamdulillah. kita juga diberikan umur panjang, serta kita Insyaallah. bisa menemui anak cucu. Alhamdulillah. Kita sambil mengkonsumsi King Pandanus. Nah, saya satu, Gus Imron juga satu. Karena nanti pasca kita pulang dari siaran ini, kita nanti bisa beraktivitas secara aman dan juga nyaman ya Gus ya. Di jalan juga banyak radikal bebas Mbak Cindy. Oke pemirsa. Oh, sangat membuat kita bergairah ya dalam hal menjalani hidup, sehingga hidup ini juga perlu makan makanan yang sehat, kemudian tambahkan herbal ke dalam tubuh kita supaya kita bisa mencegah kanker payudara serta juga kanker serviks. Terima kasih Gus Imron untuk Sama-sama kehadirannya. Mbak Cindy, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dan untuk Anda yang ingin melakukan pencegahan kanker payudara dan juga kanker serviks, bisa mengkonsumsi King Pandanus setiap hari. Di bawah ini
ada call center yang bisa Anda hubungi. Dan tuntas sudah kebersamaan kita pada episode kali ini. Saya Cindy Hasa harus pamit dulu bersama dengan program Waktunya Sehat, King Pandanus Super Antioksidan Kapsul Ekstrak Buah Merah Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan talk show Waktunya Sehat yang dipersembahkan oleh King Pandanus, kapsul ekstrak buah merah Papua. Waspada COVID-19. Tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Gunakan masker. Hindari kerumunan dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas, istirahat yang cukup, hindari stres, serta olahraga yang teratur. Serta meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19. Tidak hanya jumlah kasus yang meningkat, jumlah Tiap hari kematian pasien akibat COVID terus COVID-19 bertambah. juga Riuh sirine ambulans membuat hati gundah. Siapa lagi gerangan yang terkapar lemah? Waspada dan terapkan prokes 5M. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan minum King Pandanus, super antioksidan dari Papua. King Pandanus mengandung karotenoid, asam oleat, omega 3, omega 9, serta sumber kalori dan multivitamin untuk menjaga stamina dan vitalitas tubuh. Saatnya Anda dan keluarga meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. King Pandanus, super antioksidan, ekstrak buah merah Papua. Aduh, istimewa sekali. Hari ini bisa kembali lagi siaran ketemu sama Anda dalam program Waktunya Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, apa kabar? Sehat selalu ya. Saya ingin selalu tersenyum sama Anda karena apa yang ada di pikiran kita sebenarnya terjadi sekarang. Kalau Anda sekarang merasa bahagia, Anda sehat, insya Allah akan juga mengikuti ya. Tapi juga harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Penting sekali pola hidup sehat itu, kita akan bahas di sini ya dalam program Waktunya Sehat bersama saya Cindy dan juga narasumber kita ada Gus Imron. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Imron juga senyum. Alhamdulillah sehat sekali. Sehat Saya sekali. lagi-lagi ingat sehat. Sehat bersama dengan King Pandanus. Pemirsa, ini tentu saya perlu dong sampaikan sama Gus Imron. Gus, kita tuh sering membahas mengenai masalah kanker. Kanker ya biasanya yang kita tahu ya kanker payudara, serviks yang berkutat pada wanita. Sayangnya, kenapa laki-laki diintimidasi? Jadi dia nggak sama sekali disenggol. Apakah mungkin ada dalam dunia medis ya penyakit dalam artian kanker yang memang khusus untuk bukan khusus ya Gus, menyerang kepada laki-laki? Ada yang khusus Mbak, prostat itu yang punya laki-laki sehingga kanker prostat hanya pada laki-laki. Perempuan tidak mungkin. Perempuan pada serviks, laki-laki nggak ada serviks sehingga nggak ada CA serviks pada laki-laki. Oke. Berarti selain pada kanker wanita ternyata juga ada kanker khusus laki-laki. Memang itu apa saja sih Gus? Yang paling sering menyerang pada laki-laki utamanya adalah satu kanker nasofaring. Nasofaring. Ini yang sangat jarang didiskusikan, tetapi menjadi salah satu faktor pembunuh terbesar laki-laki setelah gangguan kardiovaskuler atau jantung dan darah tinggi. Nah, kenapa ini menjadi besar potensinya pada laki-laki? Terutama di Indonesia,
Karena sampai hari ini ada sebuah kebiasaan masyarakat kita, walaupun sudah sering disampaikan bahayanya merokok, tapi beberapa orang masih nggak pede kalau nggak sambil pegang rokok. Rasanya kurang ada semacam apa ya? Kurang lagi gitu lah. Betul. Gitu deh, bahasanya seperti itu. Intermezzonya kurang, Gus. Kalau nggak ngerokok. Tapi sebetulnya begini, memang salah satu sumber radikal bebas yang sangat berbahaya adalah dari nikotin. Nikotin itu dihasilkan oleh tembakau. Sedangkan ketika kita menghisap rokok, bagi mereka penghisap rokok, secara aktif akan ada paparan nikotin di bagian antara nasus sama faring. Makanya namanya nasofaring. Perbatasan antara hidung dengan faring, sehingga dibahasakan nasofaring. Dan mohon maaf, saya sering sampaikan hati-hati dengan CA nasofaring. Karena apa? Di tahap awal tidak mampu terdeteksi. Satu, memang ini karakter kanker. Karakter kanker itu seringkali tidak mampu terdeteksi karena tidak memberikan atau tidak memunculkan gejala dan tanda di tahap awalnya. Namun ketika sudah stadium lanjut, ketika sudah metastasis, ketika sudah mengenai organ tubuh yang lain, baru ada gejala dan tanda. Sehingga seringkali penderita kanker ini terdiagnosis terlambat. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang tidak memunculkan gejala dan tanda. Ini karakter orang kita, bahwa belum memeriksakan diri sebelum merasakan ada gangguan, belum memeriksakan diri sebelum merasakan ada rasa sakit. Itu karakter kita. Artinya laki-laki yang sering merokok ini juga perlu melakukan pemeriksaan. Sebetulnya tidak hanya pada laki-laki. Sekali lagi saya sampaikan, nikotin itu adalah bagian dari radikal bebas yang akan memunculkan potensi munculnya kanker. Ketika kita bicara asap rokok, itu tidak hanya yang merokok. Makanya ada istilah perokok pasif. Hati-hati juga, maksud saya bagi pasangan yang merokok, sayangi istri Anda, sayangi anak-anak Anda. Kalau Anda merokok, seyogyanya jauh-jauhlah dari mereka. Nah, makanya bapak-bapak kalau merokok, itu kalau bisa di khusus mungkin area. Di rumah disediakan smoking room di rumah masing-masing. Ada atau smoking lebih baik memang tidak usah merokok. Dan ini kan juga bisa mengenai orang-orang yang sebenarnya tidak merokok, tetapi karena dampak dari asap tadi sehingga menghirup nikotinnya tadi kan, Gus, ya. Oke. Anda harus memeriksakan diri, apalagi bagi para perokok. Namun bagi Anda yang tidak merokok pun memiliki pasangan yang memang perokok aktif ini, Gus. Ini juga ikut harus memeriksakan diri. Kalau dari hasil penelitian memang salah satu sebagai pemicu munculnya kanker nasofaring adalah perokok, terutama dari nikotinnya. Sehingga salah satu cara menekan potensi munculnya kanker nasofaring memang menghindari asap rokok, baik aktif maupun pasif. Untuk mendeteksi sejak dini, Gus, apakah mungkin ada tanda-tanda khusus? Sebetulnya ada awal? dari penelitian terbaru bisa melalui diagnosis pada darah dengan melihat RNA-nya, kemudian melihat potensi untuk sel tersebut menjadi sel ganas. Tetapi yang selama ini paling umum adalah dengan cara biopsi. Cuman kalau nasofaring hampir tidak mungkin dilakukan biopsi atau diambil jaringannya karena letaknya di belakang rongga mulut bagian terlalu belakang. Sulit begitu ya? Iya, kecuali kalau payudara gitu masih bisa diambil untuk dilihat di bawah mikroskop ya nanti adanya sel kanker. Tapi kalau nasofaring memang agak susah. Nah, sebetulnya saya mengingatkan lagi kepada teman-teman bahwa cara paling sederhana untuk kita terhindar dari kanker adalah meningkatkan imunitas tubuh kita. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, bicara imunitas tidak hanya bicara infeksi, tetapi juga bicara potensi terjadinya mutasi genetik pada sel tubuh Anda. Bicara mengenai masalah kanker, bukan hanya kanker kepada wanita aja, tetapi juga laki-laki juga berpotensi terkena kanker. Betul. Cuman berbeda. Maka dari itu kalau Anda memang perokok aktif, nah Anda harus berusaha sebisa mungkin untuk bisa menghindari untuk merokok. Betul. Ya memang agak sulit ya, tetapi mungkin kalau Anda punya niatan pasti bisa. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi King Pandanus sebagai bentuk pencegahan. Siapa tahu selama konsumsi nanti Anda
tidak ada keinginan untuk merokok. Bisa jadi ya Gus ya. Kita akan bongkar lagi mengenai kanker yang diderita oleh laki-laki apa saja. Jangan kemana-mana, tetap di Waktunya Sehat bersama dengan King Pandanus. Waspada COVID-19. Tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Gunakan masker. Hindari kerumunan dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas, istirahat yang cukup, hindari stres, serta olahraga yang teratur. Serta meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19. Untuk sehat, sudah pasti kita menjaga pola hidup dengan melakukan rutinitas olahraga, konsumsi buah dan sayur, cukup istirahat, dan menjaga protokol kesehatan. Tapi, apakah dengan melakukan hal itu, kita bisa aman di masa pandemi COVID-19? Tambah nutrisi Anda agar imun tetap terjaga dengan konsumsi King Pandanus. Ekstrak buah merah King Pandanus kaya kandungan antioksidan, asam lemak omega 3 dan omega 9. Keduanya dapat membantu tubuh terhindar dari radikal bebas yang merusak sel dalam tubuh, serta dapat meningkatkan imunitas tubuh. Mempercepat kesembuhan dari berbagai macam penyakit seperti diabetes, hipertensi, stroke, jantung, mengurangi resiko kanker, dan penyakit mata degeneratif makula. Ayo, cegah dan lawan virus corona dengan meningkatkan kemampuan sistem imunitas tubuh Anda dengan mengkonsumsi secara teratur King Pandanus, super antioksidan, ekstrak buah merah Papua dalam bentuk kapsul. Belum cukup sampai pada kanker nasofaring yang tadi disampaikan sama Gus Imron. Itu kanker yang memang bisa hinggap kepada laki-laki karena mungkin tadi suka merokok ya Gus ya. Tetapi di sini kita lebih ingin menekankan kepada Anda bahwa itu bisa dicegah ya. Sekali lagi bisa dicegah. Pencegahan itu bisa Anda lakukan dengan cara menghindari pemicunya serta juga kita bisa mengkonsumsi herbal yang memang benar-benar super antioksidannya sangat lengkap sekali. Nah, ini mungkin yang Anda cari. Selama ini Anda belum pernah mengkonsumsi King Pandanus yang memang terbuat dari ekstrak buah merah Papua. Oke, Anda bisa mengkonsumsinya. Kita sarankan untuk Anda, siapapun bisa mengkonsumsi asalkan Anda rutin, maka nanti akan ada hasil yang maksimal ke dalam tubuh Anda, insya Allah bisa menjadi sehat. Untuk pemesanan, Anda bisa langsung menghubungi call center yang ada di bawah ini. Ini untuk pencegahan berbagai macam keluhan penyakit kronis, ya, diabetes bisa, asam urat, kolesterol, dan juga termasuk salah satunya pencegah kanker apa saja. Gus, kita kembalikan lagi sama Gus Imron bahwa ternyata yang disampaikan sama Gus Imron tadi adalah kanker yang memang ini berpihak pada laki-laki. Apakah mungkin ada kanker lagi, Gus? Gini, saya ingin menambahkan tentang kanker nasofaring. Selama ini dari hasil riset menyampaikan kanker nasofaring itu memang hampir dipastikan ditemukan pada stadium lanjut. Ketika sudah metastasis atau ketika sudah menyebar ke organ tubuh yang lain, sehingga memberikan gangguan pada organ tubuh yang lain. Banyak penderita yang datang ke dokter THT dengan keluhan pendengarannya berkurang atau berdengung. Dengan pemeriksaan lebih lanjut ternyata itu hanya efek lanjutan dari kanker nasofaringnya. Banyak juga yang datang ke dokter mata dengan keluhan visus matanya berkurang, tetapi sulit diatasi dengan penggunaan dengan koreksi visus menggunakan kacamata dan sebagainya. Setelah pemeriksaannya dilakukan lebih lanjut, ternyata dia ada CA nasofaring. Sekali lagi saya sampaikan bagi panjenengan semua bahwa jangan menganggap enteng dengan keluhan yang Anda terima apapun itu. Dalam talk-talk saya sebelumnya, kita selalu diskusikan bahwa apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan itu bagian dari alarm,
bagian dari deteksi dini. Cuman masalahnya Anda peka atau tidak? Sayangnya nggak peka nih Gus. Banyak yang menganggap itu biasa saja. Udah. Oh, udah biasa karena tua. Oh, udah biasa karena kecapean. Sekali lagi bahwa memeriksakan diri lebih dini, mengetahui sakit lebih cepat, itu akan berpotensi lebih baik bagi kesehatannya. Ketika kita bicara preventif, kita bicara mencegah, ya setidak-tidaknya tidak hanya mencegah untuk tidak berpenyakit, tetapi juga mencegah tingkat keparahan lebih lanjut dari sakit yang kita derita. Salah satunya apa? Ketika terjadi kerusakan sel karena proses sakit yang kita alami, bagaimana proses regenerasi selnya bisa lebih cepat? Bagaimana supaya progresivitas atau percepatan perusakan selnya juga bisa kita perlambat? Nah, itu peran nutrisi yang kita konsumsi, itu peran dari antioksidan, itu peran bagaimana supaya radikal bebas tidak leluasa menguasai diri kita dan merusak struktur sel di tubuh kita. Kalau seorang laki-laki terkena kanker nasofaring tadi Gus, apakah itu bisa dalam arti bisa sembuh? Selama ini kalau saya yakin gini Pak, hampir semua kanker apabila dideteksi lebih dini dan di stadium awal itu bisa disembuhkan. Memang teknik penyembuhannya banyak. Ketika masih memungkinkan untuk dilakukan operasi, pasti akan dilakukan operasi. Baik secara stadiumnya maupun lokasi dan resiko pasien ketika dilakukan operasi. Tetapi terapi-terapi berikutnya kan ada kemoterapi dan sebagainya, yang itu bagian dari cara mengendalikan sel kanker untuk menyebar, sel kanker untuk bertumbuh dikendalikan dengan cara tersebut. Sekali lagi, ini kita bicara dari sisi kesehatan, tetapi satu hal kita tidak bisa menafikan bahwa doa itu penting sekali. Penting. Kekuatan doa ini menjadikan bagian kita dari ikhtiar dan optimis terhadap ikhtiar yang kita lakukan, itu juga bagian yang luar biasa penting. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, jangan pernah berputus asa dari apapun penyakit yang Anda derita. Optimis itu harus. Oke, optimisnya adalah Anda sudah bertemu dengan produk yang pas sekali, yaitu King Pandanus Super Antioksidan. Dan ini bisa loh untuk mencegah kanker. Saat Anda memiliki keluhan yang dikatakan sama Gus Imron tadi, atau bahkan Anda mungkin sudah periksa ke medis, dinyatakan kanker nasofaring Gus ya, ini bisa untuk mengkonsumsi King Pandanus? Ya, salah satunya begini Mbak, kelebihan dari King Pandanus ini pada saudara-saudara kita yang telah terdiagnosis kanker, kemudian menjalani terapi kanker, baik kanker yang kemoterapi maupun laser atau bahasanya ya, itu efek negatif yang dimunculkan dari proses terapi kanker bisa diminimalis dengan menggunakan King Pandanus. Wow, ini ajaib loh ya. Anda nggak boleh ini meremehkan kapsul yang memang sangat simpel seperti ini. Ini diambil dari ekstrak yang namanya daun ini ya, buah merah Papua, dan ini Anda nggak perlu jauh-jauh ke Papua karena sudah dalam bentuk kapsul yang memang sudah melalui uji klinis yang jelas sudah ber-BPOM. Anda bisa menggunakan atau mengkonsumsinya sekarang juga. Dan saya ingatkan, sekarang kalau Anda ingin sehat, biasakan diri untuk mengkonsumsi King Pandanus ya. 3 kali sehari, cukup 1 kapsul saja. Untuk pemesanan bisa langsung menuju ke call center yang ada di bawah ini. Anda bisa langsung pesan, kalau bisa pesan jangan 1 ya Gus ya, langsung saja 5 box begitu. Untuk stok beberapa bulan. Karena kalau habis, soalnya kadang anggota keluarganya kan banyak. Ini bisa dikonsumsi laki-laki, perempuan, usia tua, muda, anak-anak juga bisa. Kalau untuk anak-anak takarannya berapa Gus? Sebetulnya kalau pada anak-anak kita merekomendasikan adalah setengah dari dewasa. Oke, setengah dari dewasa, sementara ini dalam bentuk kapsul, ini berarti harus dipecah dong? Bisa dipecah atau konsumsi 2 kali sehari cukup. Oke, sangat menarik sekali. Siapapun bisa mengkonsumsi King Pandanus. Pemirsa, kita akan break dulu sejenak. Nanti kita akan membahas mengenai prostat ya Gus ya. Iya. Dan ini ada kaitannya dong sama permasalahan kesehatan dari laki-laki. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Waspada COVID-19. Tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Gunakan masker. Hindari kerumunan dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda
dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas, istirahat yang cukup, hindari stres, serta olahraga yang teratur. Serta meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19. Virus, polutan, radikal bebas mengintai di setiap aktivitas kita. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, tubuh sangat rentan akan COVID-19. Ditambah lagi dengan keberadaan virus COVID-19 gelombang kedua yang lebih berbahaya dan lebih cepat menyebar. Jangan lengah. Konsumsi King Pandanus Super Antioksidan, kapsul ekstrak buah merah Papua yang telah terbukti membuat tubuh lebih kuat dan mampu menangkal radikal bebas seperti kanker sampai COVID-19. King Pandanus terbuat dari ekstrak Pandanus Conodius fructus yang secara turun-temurun dipercaya masyarakat Papua dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. King Pandanus Super Antioksidan, ekstrak buah merah dari Papua. Salah satu yang perlu Anda ketahui, cara mengkonsumsi King Pandanus yang pada umumnya kita mengkonsumsinya Gus ya, ini kita telan secara langsung. Namun ini ada cara yang lain, yang mungkin lebih simpel, barangkali di antara pemirsa ada yang kesulitan saat menelan, seperti saya ini Gus. Ada cara tersendiri yaitu dengan cara membuka kapsulnya, kemudian kita tuangkan ke dalam air Gus. Nah, ini Gus Imron bisa juga sambil mengkonsumsi biar nanti kita sehat bareng juga Gus. Seperti ini untuk cara mengkonsumsinya, kita buka dulu kapsulnya. Nah, oke. Wow, nggak sulit-sulit ya. Nah. Kemudian kita aduk pelan. Biarkan tercampur terlebih dahulu. Ini kalau aromanya nggak ada ya Gus ya? Sangat aman sekali dan kita bisa meminumnya secara langsung. Rasanya gimana Mbak Cindy? Alhamdulillah, rasanya bikin saya lebih seger Gus. Alhamdulillah. Karena ini kan bagus untuk imun tubuh kita. Apalagi kalau Cindy memang kerjanya nggak harus siang aja, ada siang, malam, sore, bahkan subuh baru pulang. Ini bagus juga untuk daya tahan tubuh kita. Mengenai khasiat dari King Pandanus ini Gus, kalau tadi kita bahas mengenai kanker yang sering yang bisa diidap oleh kaum laki-laki, nasofaring tadi. Nah ini ada yang namanya satu lagi nih Gus, kanker prostat. Nah, ya. Apa itu? Organ prostat ini memang dimiliki oleh laki-laki dan hari ini memang banyak sekali saudara-saudara kita, terutama kaum laki-laki ya, itu yang mengalami masalah dengan pembesaran prostat. Nah, dari tahap awal sebetulnya prostat bisa bermasalah tanpa harus kanker ya, dia ada pembesaran prostat saja itu sudah akan mengalami tanda-tandanya kan tidak gini Mbak. Hampir semua penyakit itu kecuali penyakit infeksi ya, itu tidak muncul secara tiba-tiba. Pasti by proses, pasti butuh waktu. Begitu juga dengan keluhan pada prostat. Pasti tidak serta-merta langsung kanker gitu. Ya, dirasakan kesulitan buang air kecil itu enggak. Pasti dari tahap awal. Salah satu yang harus diwaspadai adalah teman-teman saudara saya kaum laki-laki, ketika Anda buang air kecil, kemudian setelah selesai buang air kecil, Anda merasakan kok seolah-olah ada sisa ya, belum tuntas plong gitu. Atau kalau enggak Anda merasa plong, tetapi ketika Anda betulkan celana Anda, ternyata ada sisa yang tanpa Anda sadari keluar di lini koncone, diingatkan temannya, kok basah, itu kadang-kadang itu karena memang Anda tidak terasa. Ini bagian dari tanda-tanda awal bermasalah dengan prostat Anda.
Bagi mereka, bagi saudara-saudara saya dengan usia 60 tahun ke atas atau sudah ada gejala di bawah usia 60, saya sarankan memeriksakan diri secara rutin. Nah, salah satu yang menjadi penyebab memang beberapa jurnal menyampaikan gangguan pada saluran kemih secara berulang, baik karena infeksi maupun karena sebab lain. Tetapi juga ada satu pendapat yang dibuktikan dengan beberapa tulisan menyampaikan bahwa intensitas dalam tanda kutip hubungan badan itu juga mengurangi potensi untuk munculnya keluhan pada prostat. Itu yang pada laki-laki ya, Gus? Iya. Mungkin selain penyebab itu tadi ada penyebab yang lain ini, Gus? Kalau tadi kan mengenai apa ya? Salah satunya gejala awal. Lagi-lagi saya ingin nyampaikan, kita jangan sesederhana itu bicara tentang kanker. Kita jangan terputat kepada penyebabnya apa, itu hanya prevalensi atau potensi-potensi besar saja. Tetapi satu hal hari ini yang kita alami, semuanya kita mengalami, semuanya kita berpotensi, memang ada kelompok yang potensinya lebih besar. Salah satunya memang karena gaya hidup sekali lagi, kondisi lingkungan yang lainnya. Bagaimana kita hari ini, mohon maaf, masyarakat kita hari ini ketika bicara pangan lebih mengutamakan tampilannya, lebih mengutamakan rasanya, bahkan kadang-kadang nilai gizinya pun menjadi nomor 2. Ketika nilai gizi aja menjadi nomor 2, bagaimana penilaian tentang kualitas pangannya? Apakah pakan ini sehat? Apakah sayur yang saya konsumsi ini dibudidayakan dengan sehat? Sehingga tidak ada residu kimia, sehingga tidak ada residu pestisida yang bisa menjadi potensi munculnya kanker. Hari ini kita belum bicara itu. Sekali lagi saya dalam kesempatan ini menyampaikan, mulai sadarlah, mulailah kita berpikir tentang asupan produk pangan yang kita konsumsi. Bahwa standar gizi menurut saya perlu ditambahkan lagi standar sehat dari pangan yang kita konsumsi. Oke, jadi makanan yang sehat ternyata juga menentukan terhadap kesehatan kita selanjutnya. Iya. Sebenarnya kita ingin sih membahas lebih panjang lagi ya Gus ya mengenai dalam kesempatan prostat lain ini. nanti, ya, setidaknya ini menjadi acuan bagi Anda bahwa prostat ini bisa terjadi kepada Anda. Ya. Dan ciri serta juga penyebabnya sudah disampaikan oleh Gus Betul. Imron. Kalau saat ini mungkin Anda sedang menderita atau bahkan Anda ada gejala itu, jangan hanya diam, jangan abai, jangan acuh, segera periksakan diri Anda. Dan kalau Anda ingin kembali ke herbal, kita ada produk ya, yang memang sudah banyak yang membuktikan untuk khasiat dan juga manfaatnya King Pandanus seperti yang Anda lihat di sini. Untuk pemesanan silahkan ya, Anda bisa pesan langsung melalui call center yang ada di bawah ini. Fast respon dan bisa langsung Anda mendapatkan secara mudah. Intinya adalah jangan sampai Anda menunda untuk sehat. Sudah ada gejala, kita abai. Pasti nanti juga jadinya lebih kacau kesehatan kita. Gus, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga ini bisa membantu mereka yang memiliki permasalahan kanker prostat dan juga nasofaring, sehingga kita bisa melihat mereka bahagia sama keluarga. Saya Cindy harus pamit dulu bareng sama Waktunya Sehat, King Pandanus Super Antioksidan. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan talk show Waktunya Sehat yang dipersembahkan oleh King Pandanus, kapsul ekstrak buah merah Papua. Waspada COVID-19, tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, gunakan masker, hindari kerumunan dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas, istirahat yang cukup, hindari stres, serta olahraga yang teratur. Serta meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19.
Virus, polutan, radikal bebas mengintai di setiap aktivitas kita. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, tubuh sangat rentan akan COVID-19. Ditambah lagi dengan keberadaan virus COVID-19 gelombang kedua yang lebih berbahaya dan lebih cepat menyebar. Jangan lengah. Konsumsi King Pandanus Super Antioksidan, kapsul ekstrak buah merah Papua yang telah terbukti membuat tubuh lebih kuat dan mampu menangkal radikal bebas seperti kanker sampai COVID-19. King Pandanus terbuat dari ekstrak Pandanus Conodius fructus yang secara turun-temurun dipercaya masyarakat Papua dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. King Pandanus Super Antioksidan, ekstrak buah merah dari Papua.